sudah selesaikan semuanya atas kayu salib, waktu dia bilang sudah genap, berarti semua apapun yang iblis coba rancang, agama coba rancang, tak selesai, dia bilang sudah genap di atas kayu salib. Amin. Jadi tidak ada alasan lain. Waktu Yesus tebus kita di atas kayu salib, kita sudah berpindah kepemilikan, Bapak Ibu. Dari berada dalam perhambaan dosa menjadi perhambaan kebenaran. Ya. Lalu waktu Tuhan tebus kita masuk ke dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya, Alkitab bilang begini, ada ketetapan yang saudara dan saya harus kerjakan. Pak, kerajaan Allah dan surga dan kerajaan surga itu berbeda. Ada orang bilang kerajaan surga dan surga sama. No, surga itu dari bahasa Inggris heaven, artinya God place, tempatnya Tuhan. Yang kedua, non-permanent place for human, tempat yang tidak tetap untuk manusia. Tempat pertama itu heaven, itu surga, tempatnya Tuhan. Tetapi kalau kita bicara kerajaan Allah, berarti sistem pemerintahan kerajaan surga, sistem pemerintahnya Tuhan. Beda Jakarta, beda Indonesia. Jakarta bukan Indonesia, tapi Indonesia itu adalah Jakarta juga. Indonesia adalah bentuk pemerintahannya, Jakarta adalah pusat pemerintahnya di situ. Sama, surga tempatnya Tuhan, tapi kerajaan surga adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh Allah. Apakah Tuhan memimpin kita punya pekerjaan? Apakah Tuhan memimpin kita punya emosi? Apakah Tuhan memimpin kita punya keuangan? Apakah Tuhan memimpin kita punya keluarga? Pertanyaannya itu. Jangan sampai waktu kita keadaan susah, Tuhan bilang, aduh, Tuhan bilang hari Minggu mesti percaya, tapi di sana kenyataan kita ke utang banyak, orang cerita kita kiri kanan lah, akhirnya kita jangan diri. Pak, jangan gantung diri. Nanti kasih pendeta mau makam pendeta bilang Tuhan yang mengambil, tali rafia yang memberi. Tuhan yang memberi, Tuhan tali rafia yang mengambil. Jangan, Pak. Hidup kita tidak bergantung atas apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kenapa? Karena apa kata orang itu tidak selamanya benar, tapi paling banyak salah. Tapi apa kata Tuhan? Firman Tuhan bilang, iya dan amin. Kalau dia bilang kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, jadi dia bilang kita berharga. Sebelum orang lain bilang dia berharga, minta maaf. Bahkan pacar yang dia bilang bahwa dia sayang sama kita sekalipun, kita punya paitua yang dia bilang dia sayang sama kita sekalipun, dia belum pernah mati buat kita. Yesus pernah mati buat kita. So, untuk Tuhan yang harus yang utama. Ayat 16 bilang begini, Tuhan punya ketetapan supaya saudara dan saya ditemukan untuk apa? Menghasilkan buah, ya kan? Pelanggaran terhadap ketetapan akan menghasilkan konsekuensi hukum. Amin. Tuhan itu baik, dia penuh kasih. Kalau bicara kasih, Tuhan punya kasih yang paling luar biasa, itu kasih agape. Salah satu arti lain dari kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut balas. Arti kedua yang paling sederhana dari agape adalah kasih yang masih kasih makan orang meskipun orang itu toksik sama orang. Tahu orang toksik? Orang yang racun itu. Tong suka sebaik, dia cara cerita tuh pebaik-baik, dia cerita tuh petarabaik. Tong kasih makan pada dia cerita tuh petarabaik di sana itu orang toksik. Itu kasih agape itu Tuhan kasih kayak gitu. Kan sebetulnya antara layak ya kan? Anugerah itu dari bahasa Ibrani-nya hesek. Arti hesek adalah yang memberi tidak layak untuk memberi, yang menerima tidak layak untuk menerima. Tapi diberikan juga sampai mati di atas kayu salib. Sebetulnya antara layak. Tapi karena Tuhan sayang sama orang, makanya Tuhan kasih sampai memberikan anaknya. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu. Paulus waktu dia ada mengalami penyakit, Tuhan Paulus yang bilang, sudah 3 kali aku minta sama Tuhan supaya duri dalam daging ini lalu daripadaku. Sejarah, kalau kita belajar Alkitab dan sejarah, duri dalam daging itu bicara penyakit yang diderita oleh Paulus. Ada bisul, ada yang bilang bisul, ada yang juga bilang dia penyakit ayan. Tapi yang paling kuat itu dia penyakit ayan. Paulus punya riwayat penyakit ayan. Dia sudah 3 kali minta sama Tuhan, Tuhan lalukan. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam apa? Kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Jadi jangan pada percaya sama ajaran yang hyper grace itu.
Orang yang bilang, oh karena apa namanya ini, orang hyper grace dulu punya pengajaran begini, saya boleh punya istri 2, yang penting saya pelayanan. Jadi pakai ayat, semakin besar dosa, semakin besar anugerah Tuhan. Jadi dia punya istri 2, dia punya suami 2, tapi pelayanan. Jadi punya prinsip, oh semakin saya berdosa, kasih karunia Tuhan semakin besar. Pak, kalau kasih karunia Tuhan itu kita bukan tiket untuk melakukan dosa. Memang kasih karunia itu dia punya arti lain dari anugerah adalah yang salah dibenarkan. Tapi kasih karunia bukan tiket untuk orang bikin dosa, Bapak Ibu. Justru untuk orang tahu orang para layak untuk terima kasih karunia dan keselamatan, orang tidak melakukan dosa. Amin. Kalau orang pakai prinsip bahwa saya bikin dosa karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa, berarti orang sedang menghina kematian Yesus di atas kayu salib dan menghina kasih karunia itu sendiri. Segala sesuatu yang hyper, lagi top sekarang kan hyper grace kan. Segala sesuatu yang hyper itu tidak baik. Firman Tuhan bilang di waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang hypernya secukupnya. Gula secukupnya bisa buat enak kopi. Gula secukupnya bisa bikin enak teh. Gula secukupnya bisa buat enak sirup. Tapi gula terlalu banyak bisa jadi diabetes, potong kaki Bapak Ibu. Lemak secukupnya bisa buat orang tidak masuk dingin. Tapi lemak yang over, hyper, kita bisa jadi apa? Obesitas, bunuh lagi. Jadi segala sesuatu yang over itu tidak bagus. Demikian hyper grace juga itu tidak bagus. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran kayak gitu, tolak saja itu jangan. Lagi-lagi marak-maraknya itu. Tolak saja mereka pengajarannya tidak benar, tidak sehat, tidak sesuai dengan Injil. Firman Tuhan bilang, Paulus bilang mereka itu anjing-anjing. Kalau baca, dia bilang kalau ada orang-orang manusia atau malaikat sekalipun yang memberitakan Injil lain selain daripada yang Injil yang telah kamu terima, terkutuklah ya, Paulus bilang. 2 kali Paulus bilang. Yesus bilang di dalam kerajaan surga ada tatanan, ada aturan, ada ketetapan yang saudara dan saya harus memutuskan untuk melakukannya atau menghidupinya setiap hari. Salah satu contoh dari konsekuensi yang melanggar hukum adalah begini. Kita diajar dari kecil, yang namanya lampu merah atau lampu lalu lintas itu orang mesti ikut dia punya aturan. Setuju? Kalau lampu warna merah berarti berhenti, ya kan? Kalau lampu warna kuning berarti sebentar akan jadi merah. Bukan berarti yang pas dia kuning, untung gas. Saya juga begitu dulu, belum bertobat. Dapat dia kuning kan gas. Apalagi kalau kuning Australia gitu. Padahal begini Bapak Ibu, lampu kuning kalau semua menyala, berarti siap-siap karena lampu merah akan menyala. Bukan berarti begini, karena kalau orang sudah terbiasa melanggar ketetapan-ketetapan, maka orang selalu akan punya alasan untuk menerobos lampu merah. Alasan yang paling klasik, takut terlambat lah, takut ikan melek lah, takut mau tua tunggu lah, takut pasar tutup lah. Padahal kalau orang berpikir, toko anak terlambat di sekolah lah, tunggu terlalu lama lah. Padahal kalau orang pikir, lampu merah itu tersampai 1 menit, ya kan? Lampu merah itu cuma berapa detik kan? Sekitar 5 detik lah, tersampai 1 menit. 1 menit paling lama. So, kalau saudara dan saya terbiasa untuk melanggar ketetapan, nanti siap-siap akan ada surat tagihan yang datang. Pak, saya pernah ke Singapura. Singapura salah satu negara yang paling bersih, tapi paling juga mereka paling disiplin. Tidak ada yang jaga parkiran, tidak ada yang jaga polisi di lampu merah. Tapi kalau Bapak Ibu di parkiran tak bayar, tiba-tiba langsung CCTV foto, Pak. Langgar lampu merah CCTV foto, Pak. Tiba-tiba langsung ada email datang belum bawa di rumah atau ada petugas datang bawa di rumah. Besok nanti selesaikan di sidang, bayar. Sebegitu canggihnya dan sebegitu mereka sadar hukum begitu. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum tadi. Alkitab tadi bilang bahwa menghasilkan buah adalah ketetapan. Berarti saudara dan saya harus melatih diri untuk terfokus melakukan Tuhan
punya ketetapan yang Tuhan kasih. Pertanyaannya, apakah 1 tahun 1 kali? Tidak. 1 minggu 1 kali? Tidak. Tiap hari. Karena ibadah itu bukan hanya 1 minggu 1 kali, Bapak Ibu. Ibadah itu setiap hari. Kata lain dari ibadah kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada. Ibadah itu bukan kebaktian selamanya, Pak. Ibadah itu dari bahasa Ibrani avoda. Arti avoda adalah bekerja, melayani dan menyembah Tuhan. Jadi pekerjaan adalah salah satu bentuk kita punya penyembahan di hadapan Tuhan. Jangan pakai alasan. Saya sering bilang sama saya punya anak rohani yang masih sekolah, jangan pakai alasan bolos karena pelayanan. Saya bilang sama yang kerja di kantor, jangan pakai alasan bolos karena pelayanan. Kenapa? Anda sedang habiskan waktu sama Tuhan, tapi Anda tidak jadi berkat di Anda punya sekolah dan tempat pekerjaan. Buat apa Tuhan rajin di gereja, tapi waktu di sekolah orang bilang dia itu paling bodoh sudah, tapi pelayanan bagus sekali. Harus seimbang. Menyembah Bapa dalam roh, bukan dalam roh saja, tapi dalam kebenarannya. Kebenaran itu dalam setiap kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan. Harusnya. Saya tidak setuju kalau saya punya anak-anak sekolah yang anak-anak muda, bahkan orang banyak sekali. Saya punya anak-anak rohani yang sekarang pendeta gemi. Ada Steny Sangir, saya punya adik Alen Aule, paling banyak itu yang pendeta gemi. Dia bilang, kakak, tunggu sekolah sekolah kita waktu masih di Wari kan. Saya tanya, kamu niat motivasi kamu untuk jadi pendeta itu apa? Maksudnya orang cuma mau sekolah, mau setuju saja kok, kayak apa? Kita bilang begini, panggilan atau profesi. Siapa kok? Kalau profesi berarti ujung-ujungnya doi. Semua profesi ujung-ujungnya doi. Tukang gunting profesi. Apa? Tukang las profesi. Pedagang profesi. Semuanya uang kan, harus dibayar. Bawa ojek profesi. Ujungnya doi. Kalau orang jadikan pendeta sebagai profesi, berarti orang hanya cari doi. Perpuluhan. Jadi waktu ada jemaat yang miskin, jemaat yang di kampung-kampung yang terada punya waktu untuk punya uang banyak untuk kasih persembahan, dari si Dode bilang kamu diutus di Duma atau kamu diutus di Igo sana atau dapat utus di Morotai sana. Kono bilang jauh lagi. Dong alasan. Ada isu di sana itu dompet persembahan sedikit, tak usah. Alasannya, bentar bisa. Katanya Tuhan bilang hanya di sana saja. Karena dia cuma cari doi. Tapi kalau panggilan ada uang maupun tidak ada uang, pelayanan tetap jalan. Amin. Karena itu panggilan. Bukan uang yang mengikuti pelayanan, Bapak Ibu. Bukan pelayanan yang mengikuti uang, tapi uang yang mengikuti pelayanan. Kalau pelayanan mengikuti uang, ada uang ada pelayanan. Tapi kalau nanti pelayanan mengikuti uang, tak ada uang pun pelayanan tetap jalan. Uang bukan penghalang, cuma salah satu dia berkat saja. Oke, sebab kita harus paham dulu apa arti buah supaya kita terfokus untuk menghasilkan buah. Supaya orang tak melanggar Tuhan punya ketetapan untuk orang menghasilkan buah. Kata buah dalam bahasa Yunani itu karpos, K-A-R-P-O-S, karpos. Kata buah dalam bahasa Yunani itu karpos. Arti yang pertama dari karpos adalah begini, matang tepat waktu. Saya ulang, kata buah ya dari kata karpos, dia punya arti adalah buah atau orang yang matang tepat waktu. Buah atau orang yang matang tepat waktu dari kata karpos tadi. Semua orang paham. Buah yang tara matang tepat waktu atau yang namanya karbitan, ya kan? Selalu apa? Asam, apalagi keras. Tak enak. Saya pernah beli langsa di Jailolo. Jadi ada dong kasih tester pas saya dong, Pak, ini enak, dong kasih tester satu buah manis. Karena saya beli 1 kilo, sampai di rumah asam semua. Saya balik cari Pak itu yang penjual, saya bilang, bos, baju kasih ke orang begitu. Bagaimana Pak? Tadi mau dikasih saya 1 buah tester manis. Ini saya balik 1 kilo kong asam semua. Kong bilang, Pak, di belakang saya ada 1 karung basah itu, tak apa-apa tuh, tak bilang.
Bajua, tapi dia kasih foya orang Bapak Ibu. Kan banyak orang begitu kan, bajua, memperalat orang, timbangan segala macam. Padahal mau cari apa sih? Kan? Dong cari utuh hanya untuk kasih foya. Padahal juga tabur tuanya kan ada tuh, kalau tuh kasih foya orang kan ada tuh akan dikasih foya juga kan. Ceritanya begitu. Buah yang matang tepat waktu selalu enak. Pisang yang masa pohon pasti enak. Rambutan yang masa pohon pasti enak. Durian yang masa pohon pasti enak. Tapi orang kalau sudah 50 tahun konsum masa pohon dia jual murah Bapak Ibu. Waduh Pak, so 50 tahun ini jadi jual murah sudah 3.000. Astaga. Dan orang Kristen harus punya nilai Bapak Ibu. Jangan memaksa. Nikah bukan karena paksaan. Nikah bukan karena orang tanya kapan nikah. No. Nikah itu, thank you. Nikah itu kita harus siap bahwa saya siap untuk bertanggung jawab. Amin. Next. Waktu Tuhan bilang begini, kita harus menghasilkan buah. Yang Tuhan maksudkan begini Bapak Ibu, kamu tara boleh kedapatan waktu Yesus datang nanti bahwa orang ini masih anak-anak mentalnya. Jangan sampai orang sudah 50 tahun jadi Kristen, tapi mental masih kayak anak-anak umur 5 tahun. Ya bagara maraju lah, pelayanan maraju lah. Saya sering bilang kalau mau siap pelayanan, jangan pakai acara maraju. Susah kalau orang pelayanan, terus masih suka maraju Bapak Ibu. Kita harus ditemukan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, lebih matang dan lebih dewasa daripada orang normal. Terhadap jemaat, ada banyak tulisan di Alkitab. Salah satunya tulisan di dalam kitab Ibrani, dia bilang begini. Ditinjau dari sudut waktu, harusnya Anda sudah mengajar, menjadi pengajar. Tapi sampai saat ini, kamu masih diajar apa? Asas-asas pokok penyataan Allah. Alkitab lagi bilang begini, ditinjau dari sudut waktu, orang sudah ikut Yesus lama, sakit terlalu lama ikut Yesus, dari kecil ikut Yesus, tapi hati masih keras, bukan Kristen lagi, keras karena suka keras sekali itu. Tuhan sudah dengar firman Tuhan ribuan kali. Orang sudah diperhadapkan dengan proses hidup berkali-kali. Pertanyaannya begini, masa harus masih diajar tentang harus mengampuni ya? Pak, pengampunan itu harus diberikan tanpa harus diminta Bapak Ibu. Karena itu identitas orang Kristen. Yesus bilang begini, ada dua hal yang bikin kita punya keselamatan bisa hilang. Yesus bilang di firman Tuhan lain bahwa barang siapa yang menyangkal aku di hadapan Bapa, aku akan menyangkal dia di hadapan di hadapan Bapa di surga kan. Barang siapa menyangkal aku di hadapan orang banyak, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa di surga. Ayat lain dia bilang begini, bahwa Yesus aja ketika dia selesai dengan ajarkan doa Bapa kami, dia bilang begini, barang siapa yang tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka aku tidak akan mengampuni kesalahan kamu juga. Jadi Tuhan bilang bahwa salah satu bisa hilang keselamatan kalau Tuhan masih tak mau mengampuni. Kedua, orang selama ikut Yesus tapi masih diajar jangan kepahitan ya. Kan ada orang yang begitu kan, dia beberapa orang kepahitan di gereja ini, dia kepahitan, dia keliling semua gereja, dia kepahitan semua gereja. Pak, kalau ketemu semua orang dan orang selalu punya masalah sama kita, berarti ada hal yang salah sama kita, bukan sama mereka. Kita sudah dikasih waktu lama ikut Yesus Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, sejalan dengan proses kita ikut Yesus, harusnya begini, semakin lama kita ikut Yesus, harusnya ditemukan orang waktu Yesus datang pada kali kedua, itu terfokus kita untuk meninggalkan kekanak-kanakan, lalu memilih untuk menjadi dewasa. Dewasa, tua itu pasti, tapi untuk menjadi dewasa itu butuh keputusan. Bapak Ibu, hanya makan, minum susu, lalu main bekel dalam kelereng atau main tali di dalam kamar akan tetap menjadi tua. Karena tua pasti, rambut putih pasti, mati pasti. Tapi untuk jadi dewasa, saya harus putuskan, saya sudah dewasa, saya putuskan tidak mau jadi anak-anak. Amin. Harus ada keputusan. Kenapa?
Kalau Tuhan tidak memutuskan, terserah. Hal yang paling parah itu kalau pacaran, jangan pernah pacaran sama orang yang terserah. Sayang, tunggu di mana? Terserah. Tunggu makan kamu, minum terserah. Pas lewat di jurang begitu, sayang tuh belok kanan, kamu belok kiri, terserah, mati di jurang. Tapi kalau perempuan tuh bilang terserah, itu dalam. Tuhan mau orang harus menjadi orang-orang yang punya keputusan. Bahasa Inggris bilang decision maker. Karena keputusan yang orang buat itu ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Tapi harus putuskan dari sekarang. Next, waktu mereka teruji, mereka lihat kita punya kehidupan, lalu mereka meninggalkan kekanak-kanakan. Waktu kita sudah menjadi dewasa, semua kekanak-kanakan akan hilang dari kita punya kehidupan. Berarti Alkitab lagi bilang begini, Bapak Ibu. Waktu saudara dan saya mengiringi Yesus, tetapi masih ditemukan memelihara kekanak-kanakan, contoh apa? Hidup semuanya sendiri. Apalagi? Lebih suka mementingkan diri sendiri, padahal ini jemaat harus mementingkan yang lain. Tidak bisa kita hidup berjemaat, berkomunitas, lalu orang tidak mementingkan yang lain. Apalagi hidup kekanak-kanakan, menuntut orang harus utamakan saya, menuntut orang harus perhatian sama saya. Itu contoh kekanak-kanakan. Apalagi minta dimengerti. Pokoknya saya mesti dimengerti. Masalah orang dia telah mengerti orang lain terserah. Yang penting orang mesti mengerti ke saya. Kan ada orang kayak gitu kan. Persoalannya ini, kalau misalnya kita harus minta dimengerti, kita akan susah untuk kita bisa pelayanan. Harus apa lagi? Minta diperlakukan istimewa. Firman Tuhan bilang, Tuhan tidak panggil kita untuk terkenal, tapi berkenan. Karena orang yang dipakai Tuhan belum tentu orang yang berkenan. Orang banyak cari pemakaian, tapi tidak cari perkenanan. Contoh, Saul, orang yang dipakai Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan sama dia. Tapi Daud, Tuhan sudah pakai dia, Tuhan berkenan sama dia. Sebutkan dosa apa yang Daud telah bikin, ya kan? Bunuh orang pelaki, pancuri dia bini, semua dosa. Masuk di dalam bait Allah yang harusnya tidak boleh masuk sabaran. Dia makan, firman Tuhan bilang, Daud suruh dia punya anak buah makan roti yang harus dipersembahkan bagi Allah. Firman Tuhan bilang dia tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan berkenan sama Daud. Kalau Tuhan sudah berkenan, kita bilang kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu akan Tuhan perdamaikan. Jadi cari perkenanan Tuhan, jangan cari perkenanan manusia, Bapak Ibu. Lebih penting perkenanan Tuhan, bukan yang lain. Harusnya semakin lama orang ikut Yesus, harusnya semakin orang ditemukan menjadi orang-orang yang dewasa. Orang tidak lagi menuntut untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena firman Tuhan bilang apa? Anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, tapi untuk melayani. Dasar kita untuk tidak bisa pelayanan, untuk orang masih minta dilayani, bukan untuk melayani. Jadi kita harus buka, rombak itu dia. Orang apalagi tidak perlu utamakan saya, harus utamakan orang lain. Kita harus berbuah, kita harus berubah, utamakan orang lain. Kita harus ampuni orang yang bersalah. Pak, kalau orang tidak mengampuni orang yang bersalah, ibaratnya kayak begini. Kita minum racun tikus, tapi harapan saya busuk mati. Boleh begitu? Ya kan, orang cerita sama saya nih, saya tersuka bagi dia. Kau tahu Maya, saya minum racun tikus, kau harap besok dia mati. Kan aneh, tidak mungkin kan? Tidak akan bisa Bapak Ibu. Ada orang juga begitu kan? Dia balik DP tambahan, balik kulkas, dia yang kepanasan. Dia beli motor, dia yang panas. Sampai dia tanya, cicil kakek itu dia ini. Begitu, jadi mangiri, hidup mangiri begitu. Orang tak boleh menyimpan dendam, tak boleh menyimpan kepahitan, tak boleh. Hati ini harus dijaga. Firman Tuhan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ apa? Terpancar kehidupan. Akan ketahuan Pak, seorang Asyir yang tulus di depan waktu dia Shalom dengan orang yang bikin-bikin dapat rasa, ya kan?
Waktu itu katakan cinta tulus dengan maitua dengan dia yang diselingkuhan kan dapat rasa lah. Dapat rasa Bapak Ibu. Waktu itu orang bilang tulus sama orang, itu orang akan dapat tahu. Shalom yang tulus dengan shalom cara tulus kan ada. Pak, saya sudah bilang shalom, tapi dia malah shalom apa? Karena kira ini apa tanpa bikin aku itu shalom Pak, itu shalom. Jangan sampai orang menyimpan kebencian seumur hidup Pak, tara baik. Untuk keputusan itu yang harus orang bikin supaya orang jadi dewasa. Bapak Ibu, ingat ini, berbuah menjadi dewasa, lalu tadi meninggalkan kekanak-kanakan, ini ketetapan. Jadi kalau ketetapan itu sudah perintah begitu, bukan pilihan atau pilihan ganda. Jadi tong suka tong bikin, tong tara suka tong tara bikin, tak boleh. Ini ketetapan. Bahasa Inggris bilang your like or no, you have to do it. Karena ngana suka dan tak ada orang mesti bikin barang itu. Karena Tuhan punya ketetapan ini. Tuhan punya perintah. Kalau orang paham Tuhan punya kuasa dan kedaulatannya, maka orang akan berhenti punya asumsi tentang Tuhan. Asumsi bukan kebenaran. Asumsi itu pikiran orang. Jangan sampai orang jadikan asumsi itu orang menjadi kebenaran Pak. Bukan. Yang kedua, apakah berbuah? Berbuah tadi dari kata karpos tadi dia punya arti yang kedua adalah keteladanan Bapak Ibu. Saya ulang, arti yang kedua dari karpos adalah keteladanan. Berarti di dalam kerajaan Allah ada ketetapan tadi, lalu ada Tuhan wajibkan saudara saya untuk berbuah tadi. Jadi berbuah itu dia punya arti pertama tadi meninggalkan kekanak-kanakan, lalu yang kedua tadi dalam saudara dan saya harus didapati dalam dia punya penilaian, kita menjadi orang-orang yang menghasilkan keteladanan dalam hidup Bapak Ibu. Coba, dari mana orang bisa tahu bahwa orang ini sedang berbuah? Waktu ternyata orang hidup, lalu kelakuan yang kita pertontonkan setiap hari, apakah itu menjadi keteladanan bagi orang lain? Lalu ini menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Seharusnya kehidupan orang Kristen jadi inspirasi buat orang lain, bukan jadi sakit hati buat orang yang kan firman Tuhan bilang bahwa pakailah bibirmu untuk pakai bibirmu untuk menyampaikan yang baik supaya orang yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Jangan orang dengar tuh kata-kata butuh kasih karunia untuk bisa untuk kata-kata. Karena tuh kata-kata terenakan sampaikan ke orang. Sehingga begini, orang memilih untuk melakukan tindakan-tindakan benar yang Tuhan pertontonkan setiap hari. Pelayanan yang sebenarnya adalah setiap hari, Pak. Yang mereka temukan dalam Tuhan punya kehidupan, ini yang harus Tuhan pertanyakan. Tuhan kasih ketetapan, ya kan? Melanggar ketetapan, maka Tuhan harus berhadapan dengan konsekuensi hukum. Tadi kayak contoh lampu merah tadi. Pertanyaannya begini, apakah saudara dan saya bertumbuh semakin dewasa atau masih memelihara kekanak-kanakan dalam Tuhan punya hidup? Dua pertanyaan ini yang Tuhan harus tanyakan. Hidup saya sekarang ini sudah menjadi teladan bagi orang lain atau belum? Atau hidup saya sampai saat ini masih jadi batu sandungan bagi orang lain? Pak, orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau kita belum bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Harus jadi berkat. Tidak bisa. Jangan sampai orang tidak menggambarkan gitu. Firman Tuhan bilang gitu. Biar aku semakin berkurang-kurang, namun Kristus yang semakin bertambah-tambah. Bicara apa? Keserupaan Kristus, karakter Kristus yang orang lihat dari orang. Yang perlu kita terus cek ulang begini Bapak Ibu. Nanti pulang, menurut istri saudara, nanti pulang Bapak-Bapak. Bapak adalah suami yang menjadi teladan di rumah tidak? Karena saya diajar oleh saya punya Bapak Rohani bahwa kesuksesan seorang pria itu bukan dilihat dari dia pintar khotbah atau lama pelayanan, Pak. Tapi apakah dia masih bisa lama melayani dia punya istri dan anak-anak, masih mau mencuci istri dan anak pakaian atau terada. Pak, saya anak paling tua. Saya punya adik-adik.
saya terbiasa dengan dorang biasa kasih siap saya kopi, cuci saya baju. Begitu menikah, saya lihat saya punya bapak rohani, cuci dia istri pakaian. Wow, saya bilang, kok bisa? Dia bilang begini, jangan sampai orang sampai di rumah, jangan sampai dia bilang begini, dia itu khotbah bagus sekali, tapi kalau di rumah kalau dia marah, Herodes minta kalah. Ya kan? Biasa begitu kan? Jangan sampai dia marah, bahaya tuh. Jangan sampai begitu, Pak. Saya diajar untuk seperti begitu. Diajar apa lagi? Bapak Ibu tahu Benny Hinn? Ya kan? Seseorang yang terkenal dengan pelayanan kesembuhan bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Dia punya istri minta cerai baru-baru ini. Dia punya anak terikat narkoba baru-baru ini. Dan waktu di persidangan ditanya sama dia bilang sama dia punya istri, pakai bahasa Inggris dia bilang bahwa saya tidak punya selingkuhan. Lalu dia punya istri bilang begini sama dia bahwa oke, betul, kamu tidak punya selingkuhan wanita lain, tapi tahukah kamu berselingkuh dengan gereja dan pelayanan? Kamu hanya punya waktu buat gereja dan pelayanan, tapi tidak punya waktu untuk saya dan anak-anak. Waktu yang paling terbaik layani anak dan istri dulu, Pak, sebelum layani Tuhan. Itu yang paling utama. Jangan sampai orang layani sudah maka baru sampai di rumah dia itu topeng saja. Oh iya saja. Setelah percaya dia sesuatu macam itu. Jadi tiba-tiba ada muncul boyor. Kita harus berubah itu, Pak. Di Tobelo sekarang lagi jadi kayak euforia. Seorang pendeta istri 2. Hello, Pak. Untuk jadi berkat dan berdampak tidak perlu jadi pendeta. Tidak harus jadi pendeta. Yang penting jadi garam dan terang, selesai. Buat apa jadi pendeta tapi istri 2? Sekarang kan lebih banyak kan, lagi terkenal kan ya, beberapa pendeta tuh tahu lagi istri 2 gitu kan. Dan dia bangga. Di kesaksiannya dia bilang begini, di satu gereja ada waktu itu pendeta ini datang dia bilang begini, saya bersyukur karena Tuhan pertemukan saya dengan istri yang kedua, dia lebih muda daripada istri yang pertama. Lalu istri yang pertama dia dengar begini, dan dia bilang begini, saya berdoa supaya nanti kematian akan memisahkan. Hello, apakah ini keteladanan dari pendeta? No. Buat apa jadi pendeta tapi keteladanannya kayak begitu? Buat apa jadi pendeta kalau dia punya nama tidak tercatat dalam kitab kehidupan di surga? Jangan sampai tuh terlalu bangga dengan sebuah pelayanan. Mesti pendeta, hello. Saya tidak terlalu anti dengan, tapi please saya juga tidak melarang untuk Bapak Ibu belajar jadi di teologi ya. Tapi please jangan jadi patokan semuanya harus jadi pendeta, Pak. Nah, jadi terang saja kok. Orang bisa lihat dari buahnya orang tahu pohonnya. Kan firman Tuhan bilang begitu kan. Ada lagi istri 2, baru dia punya pelayanan ada ibu gembala di situ. Ibu gembala tidak dikasih tugas sebagai ibu gembala, dia kasih dia punya 02. Sampai kesaksian di radio. Wah, luar biasa. Apakah itu yang dituntut dari seorang pendeta? Begitu? No. Jangan sampai firman Tuhan bilang begini, Tuhan, kami bernubuat pakai namamu, kami bangkitkan orang mati pakai namamu, Tuhan berkhotbah pakai nama Tuhan, Tuhan bikin mujizat pakai nama Tuhan. Itu sudah apa? Nyala engkau pembuat kejahatan, saya terkenal mana siapa pun. Jangan sampai begitu. Jangan sampai toso sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah, Pak. Tak enak. Next, pulang di rumah. Buat istri-istri, menurut suami Anda, apakah Anda adalah istri yang menjadi teladan di rumah? Tidak. Suami punya godaan ketika lihat ada wanita tidak memakai apa-apa. Perempuan punya godaan ketika suami sudah tidak punya apa-apa. Jadi jangan jadi perongrong, harus jadi penolong, ya kan? Kenapa Tuhan bilang Tuhan jadikan penolong? Karena sebenarnya yang paling kuat itu perempuan. Kenapa sampai dia jadikan bahwa penolong? Kalau laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, firman Tuhan tidak akan bilang perempuan itu jadikan penolong. Harusnya laki-laki ini penolong atas dirinya sendiri dong, karena laki-laki lebih kuat. Tapi dia bilang kenapa? Wanita itu penolong.
bagi laki-laki. Berarti dia lebih kuat dari laki-laki dalam kehidupan nyata. Laki-laki kalau dia satu hari bocor pintu, dia cat itu satu hari sudah. Tapi perempuan mamasa. Apalagi yang guru kerja di guru, bayar tagihan segala, jual ikan segala macam. Ada begitu banyak pekerjaan yang lebih dari satu yang dikerjakan daripada laki-laki. Iya kan? Dan dalam menghadapi masalah, wanita lebih kuat menghadapi masalah daripada laki-laki. Kalau laki-laki kalau sampai dia suka nangis, berarti dia jujur, dia sayang sama wanita itu. Kalau sampai dia bukan mata buaya, mana buaya. Kayak buaya di Talaga dulu, mungkin marah kau bilang saya lagi, sampai nangis lagi. Menurut orang tua saudara, apakah saudara adalah anak-anak yang menjadi teladan di rumah? Tidak. Jangan sampai tong pelayanan di sini bantap, tapi di rumah orang tua pes satu kata, orang pes 10.000 kata. Jangan. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi selain tong pelayanan di sini, di rumah orang harus jadi teladan buat orang punya orang tua. Menurut anak-anak, apakah orang ini menjadi teladan orang tua yang teladan di rumah? Tidak. Jangan sampai, kalau bakal lain, jangan sampai orang anak-anak tahu. Kita prima itu yang sekarang lah yang sekarang kayak seberapa istri berdua. Saya punya istri pertama sudah meninggal 1 tahun yang lalu, sakit. Lalu ini istri yang kedua orang Cina aja lolo, orang di Loces itu. Ada, jadi bukan apa, Koceng bilang itu jadi dia bilang kita bilang itu opa Ceng, dia bilang bukan opa, kong. Kong. Jadi istri saya itu dia termasuk orang yang kalau saya gartak sedikit dia bisa untuk. Jadi dia punya prinsip bahwa kalau aku marah cuma dua yang tahu. So di dalam rumah tangga, please jangan baku marah di muka anak-anak. Kalaupun tuh baku marah sampai apapun, dalam kamar tutup pintu rapat-rapat. Firman Tuhan bilang apa? Jangan kalau berdoa jangan sampai orang yang munafik kan, yang orang dapat lihat kiri kanan, masuk dalam kamar tutup pintu rapat-rapat, berdoa di dalam secara tersembunyi supaya Tuhan akan balas dengan cara yang tersembunyi. Next, ini yang saudara dan saya harus capai dalam orang punya hidup. Sebab ini garis bawahi, ini Tuhan punya ketetapan, bukan pilihan, juga bukan pilihan ganda. Pakai jentung, pakai kancing untuk pilih, tak ada. Orang mesti bikin. Jadi responnya, orang harus lakukan ini dia semua. Tadi yang harus pulang orang pertanyakan. Pertanyaan bagaimana orang bisa berbuah? Sebab buah tak akan muncul dengan sendirinya. Ada hal-hal yang orang harus kerjakan supaya orang bisa menghasilkan buah. Dan pada akhirnya, orang terfokus hanya menghasilkan menjadi orang-orang yang terkenal untuk berbuah. Orang lihat lagi, orang coba kembali di ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sini dia bilang begini. Di situ kan dia bilang bahwa kamu sudah dibersihkan pakai firman, ya kan? Yesus bilang bahwa dia itu adalah pokok anggurnya, kita adalah ranting-rantingnya. Nah, bagaimana ranting mau berbuah? Dia harus tertanam di dalam firman. Sekarang lihat ayat 4. Untuk menghasilkan buah, Alkitab bilang begini, tinggallah di dalam aku. Kata tinggal dalam bahasa Ibrani itu dia pakai kata meno, M-E-N-O. Dia punya arti yang pertama dari meno adalah begini, membangun hubungan yang aktif. Ingat, membangun hubungan yang aktif. Pak Bu, hubungan yang aktif, bukan pasif. Bukan hubungan tanpa status. Bukan cuma cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jangan. So kasih perhatian, so kasih kasih traktir, terus katakan cinta. Kata ada doakan pengana, karena mau cerita sama Tuhan. Kak, tunggu kata mang sudah ya, kata terlalu baik kok. Dia kecewa, terus dia pacaran dengan laki-laki, Pak Mabo, tak setia. Terus dia datang kamar menangis. Semua laki-laki itu sama. Berarti dia sudah coba semua laki-laki berarti. Hubungannya harus aktif dengan Tuhan, bukan pasif Bapak Ibu. Oke, Tuhan bilang begini, garis bawahi, Tuhan punya firman. Jadi bergaul aktif dengan Tuhan punya firman. So, kita harus bergaul aktif dengan Tuhan punya firman. Firman Tuhan lah yang bilang,
sebelum saya tutup, bahwa renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Jangan engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini siang dan malam, terus renungkannya lagi siang dan malam. Lalu apa? Bertindak hati-hati sama seperti yang tertulis di dalamnya. Dia bilang apa? Maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Pak, ada orang yang berhasil dengan pekerjaan tapi tidak berhasil dengan keluarga. Ada orang yang berhasil dengan keluarga tapi tidak beruntung dengan dia punya pekerjaan. So Tuhan kasih double portion, bahasa Inggrisnya 2 porsi, berhasil plus beruntung. Satu orang mencoba peruntungan lewat pakatan-pakatan, dulu datang di TT Jenggot lah, dulu datang mesti baca-baca CP, kemarin dia kan sakit pembakaran prostat. Tiap hari dia bawa dia apa? Aqua berbulan hidup. Ini om apa? Doakan. Doakan. Saya bilang jangan normalisasikan minta didoakan. Kalau sedikit minta saya doakan, berarti dia lupa bahwa Tuhan sudah dikasih kuasa buat kita. Ya kan? Kepadamu sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan ular dan kalajengking, ya kan? Menahan kekuatan musuh. Harusnya orang pakai kuasa itu dong. Cuman beda kan saya, yang lain pendeta, yang lain itu kan jemaat-jemaat biasa. Harusnya kayak gitu. Alkitab bilang begini, kita harus punya kebiasaan. Kebiasaannya begini adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu atau merenungkan firman Tuhan dalam keseharian. Kenapa? Waktu orang merenungkan firman Tuhan setiap hari, bangun pagi-pagi Pak, jangan cari FB, jangan cari kaca, pembaca selfie, jangan cari Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Jangan lupa ini bagaimana, jangan harus satu Alkitab, jangan satu ayat saja. Misalnya, contoh janganlah kamu khawatir. Terus apa? Tapi janganlah kekhawatiranmu dalam apa? Doa dan ucapan syukur kan? Jadi renungkan, Tuhan saya tidak mau khawatir hari ini. Kan? Ajar saya untuk tidak khawatir. Tiba-tiba khawatir, masuk lagi Tuhan. Ajar saya untuk tidak khawatir. Caranya bagaimana Tuhan? Tuhan bilang mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal kan? Bukan cuma waktu Tuhan diberkati. Waktu Tuhan dalam keadaan susah, Tuhan harus mengucap syukur juga. Next. Kalau orang setiap hari merenungkan firman Tuhan secara natural, orang sedang mempertontonkan hubungan aktif dengan Tuhan. Nah, kita bilang begini, kamu sedang tinggal di dalam Tuhan. Masalahnya, kebanyakan orang Kristen hanya paling bagus orang cuma sakti di hari Minggu. Orang Kristen kelihatan kudus cuma hari di Minggu. Pertanyaannya, dari Minggu ke Minggu bagaimana? Renungkan firman Tuhan cuma 1 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Bagaimana orang bisa jadi serupa Kristus? Kalau kayak begitu orang bolong-bolong orang mau renungkan firman Tuhan. Lalu bagaimana orang bisa meninggalkan keteladanan kalau orang dengan renungkan firman Tuhan saja bolong-bolong Bapak Ibu? Ingat, Alkitab bilang begini, kamu sudah dibersihkan pakai firman, ya kan? Kepentingannya apa? Supaya kamu banyak berbuah. Tahapan kedua, berbuah begini. Yang pertama berbuah, kedua banyak berbuah, yang ketiga Alkitab bilang tadi menghasilkan buah tetap. Pertanyaannya, apakah menghasilkan satu buah saja cukup? Tidak. Rancangan Tuhan buat saya itu menghasilkan banyak buah. Menghasilkan banyak buah saja cukup? Terada. Harus buah tetap. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tetap? Sederhana, konsisten. Jadi dewasa konsisten, menghasilkan keteladanan konsisten. Bukan dewasa hari ini, besok kekanak-kanakan. Tidak ada cerita. Jangan mempertontonkan keteladanan hari ini, besok miskin keteladanan. Tidak ada cerita. Kita harus tiap hari mempertahankan keteladanan. Alkitab ajar kita begini, kamu sudah dibersihkan pakai firman. Caranya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya ketika orang merenungkan firman Tuhan, orang akan disebut orang-orang yang meninggalkan kekanak-kanakan menjadi orang yang dewasa dalam kehidupan kita. Karena cuma firman yang bisa bersihkan kita punya pikiran, orang punya otak-otak yang sebenarnya ini laki-laki 90% pikir tentang seks. Kalau tidak jaga dengan firman, selesai gitu. So, kiranya Tuhan kasih hikmah dan kemampuan buat kita untuk menjadi orang-orang yang dewasa yang berbuah.
Mari saya selesai berbicara hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Bagaikan bejana nasihat itu. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita merespon akan firman di siang hari ini. Mari kita angkat pujian.